Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 3, Sloka 40. Lanjutan, Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Untuk Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya dicantumkan di deskripsi. Iram Bhagavatang nama Puranam Brahma Shamitam Uttama Sloka Caritam Cakara Bhagavan Rasihi Nistreyasaya Lokasaya Dhyayam Swastyaya Namaha. Artinya, Srimad Bhagavatam ini adalah inkarnasi kesusastraan Tuhan dan disusun oleh Srila Vyasadeva, inkarnasi Tuhan. Srimad Bhagavatam diperuntukkan bagi kebaikan tertinggi semua orang dan bersifat berhasil, serba penuh kebahagiaan dan serba sempurna. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu menyatakan bahwa Srimad Bhagavatam adalah perwujudan segala pengetahuan dan sejarah Weda dalam bentuk suara yang tidak bernoda. Dalam sastra itu terdapat sejarah-sejarah pilihan tentang penyembah-penyembah mulia yang berhubungan langsung dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Srimad Bhagavatam adalah inkarnasi kesusastraan Sri Krishna dan karena itu tidak berbeda darinya. Srimad Bhagavatam patut disembah dengan sikap hormat yang sama layaknya kita memuja Tuhan. Melalui cara itu, kita dapat memperoleh berkat tertinggi dari Tuhan dengan mempelajari Srimad Bhagavatam dengan teliti dan sabar. Seperti halnya Tuhan bersifat serba cahaya, serba penuh kebahagiaan, dan serba sempurna. Demikian pula Srimad Bhagavatam. Kita dapat memperoleh segala cahaya rohani, Brahman, yang maha utama Sri Krishna, hasil membicarakan Srimad Bhagavatam, asalkan diterima melalui perantaran guru spiritual yang murni. Sekretaris pribadi Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Swarupa Damodar Goswami, menasihati semua tamu yang datang untuk menghadap Sri Chaitanya Mahaprabhu di Puri agar mereka mempelajari Srimad Bhagavatam dari sosok pribadi Bhagavatam sendiri. Sosok pribadi Bhagavatam adalah guru spiritual yang bona fide dan telah menyadari realitas diri. Hanya melalui guru spiritual, seseorang dapat mengerti ajaran-ajaran Bhagavatam guna memperoleh hasil yang diinginkan. Seseorang dapat memperoleh segala manfaat yang dapat diperoleh dari kehadiran Tuhan secara pribadi dari mempelajari Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam membawa bersamanya segala berkat transendental Tuhan Sri Krishna yang dapat kita harapkan dari hubungan pribadinya. Selanjutnya, Sloka 41. Tat idam grahayam asa Sutam atma watang waram Sarwa vediti hasanang Sharanang saram samudritam. Artinya, Sri Vyasadeva menyampaikannya kepada putranya yang merupakan tokoh paling dihormati di antara orang yang telah menyadari realitas diri. Sesudah mengambil intisari dari semua sastra dan sejarah Weda di alam semesta. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Orang yang berpengetahuan tidak lengkap mengenal sejarah dunia sejak masa Buddha atau sejak tahun 600 sebelum Masehi. Mereka menganggap bahwa semua sejarah yang disebut dalam kitab suci sebelum masa itu hanyalah dongeng belaka. Anggapan itu tidak benar. Semua cerita yang disebutkan dalam Purana-Purana dan Mahabharata dan lain sebagainya adalah sejarah-sejarah yang benar-benar aktual. Tidak hanya mengenai planet ini, namun juga menyangkut berjuta planet lain di alam semesta. Kadang sejarah planet-planet di luar dunia ini kelihatannya sulit diterima oleh orang-orang semacam itu. Padahal mereka tidak tahu bahwasanya berbagai planet yang ada tidaklah sama dengan segala hal. Dan karena itu, beberapa fakta sejarah yang diperoleh dari planet-planet lain tidak cocok dengan pengalaman yang didapatkan di planet ini. Menimbang kedudukan berbeda di berbagai planet dan juga waktu serta keadaan,
Tiada sesuatu yang bersifat luar biasa dalam cerita-cerita Purana-Purana, dan cerita-cerita itu juga bukan dongeng yang mengada-ada. Hendaknya kita selalu ingat kata pepatah bahwa makanan seseorang adalah racun bagi orang lain. Karena itu, kita sebaiknya jangan menolak cerita-cerita dari sejarah-sejarah Purana-Purana sebagai hasil imajinasi saja. Para resi yang mulia seperti biasa, dalam Srimad Bhagavatam, fakta-fakta sejarah yang dipilih dari sejarah-sejarah berbagai planet telah dilukiskan. Karena itu, Srimad Bhagavatam telah diakui oleh semua otoritas spiritual sebagai Mahapurana. Makna istimewa kegiatan Tuhan pada masa dan suasana yang berbeda. Srila Sukadewa Goswami adalah personalitas tertinggi di antara semua insan yang menyadari realitas diri, dan beliau menerima Srimad Bhagavatam sebagai pelajaran dari ayahnya, Vyasadeva. Srila Vyasadeva adalah sumber pengetahuan yang mulia, dan karena pelajaran Srimad Bhagavatam sangat penting, beliau menyampaikannya kepada putranya yang mulia, Srila Sukadewa Goswami. Srimad Bhagavatam diibaratkan saripati dari susu. Sastra Weda seperti lautan susu penuh pengetahuan. Saripati susu atau mentega adalah sari susu yang paling lezat. Tidak mempunyai alasan untuk memasukkan beberapa dongeng hasil imajinasi dalam sastranya. Srimad Bhagavatam juga seperti itu, sebab Srimad Bhagavatam berisikan segala macam sesuatu yang lezat, penuh pelajaran, dan autoritatif, menyangkut berbagai kegiatan Tuhan dan para pencintanya. Akan tetapi, tiada guna kita menerima amanat Bhagavatam dari orang yang tidak percaya, dari ateis atau penceramah profesional yang mengkomersilkan siaran Bhagavatam untuk orang kebanyakan. Srimad Bhagavatam disampaikan kepada Srila Sukadewa Goswami, dan beliau tidak mempunyai hubungan apapun dengan bisnis Bhagavata. Srila Sukadewa Goswami tidak perlu memenuhi biaya keluarga melalui usaha semacam itu. Karena itu, hendaklah Srimad Bhagavatam diterima dari utusan Sukadewa yang harus berada pada tingkat hidup lepas dari keduniawian tanpa beban keluarga. Susu tentunya sangat baik dan bergizi, tetapi apabila susu disentuh oleh mulut seekor ular, ia tidak bergizi lagi, melainkan susu itu telah menjadi sumber maut. Begitu pula, orang yang tidak tegas dalam disiplin Vaishnava hendaknya jangan mengkomersilkan Bhagavatam dan menyebabkan kematian spiritual begitu banyak pendengar. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan mengatakan bahwa maksud semua Weda adalah untuk mengenalnya, Tuhan Sri Krishna. Dan Srimad Bhagavatam adalah Tuhan Sri Krishna sendiri dalam bentuk pengetahuan yang dituliskan. Karena itu, Srimad Bhagavatam adalah saripati semua Weda dan berisi fakta sejarah dari segala masa berhubungan dengan Sri Krishna. Srimad Bhagavatam sungguh-sungguh hakikat segala sejarah. Selanjutnya, sloka 42. Satu samsravayamasa maharajam parikshitam prayopavishtam gangayam paritam paramaharsibihi. Artinya, Sukadewa Goswami, putra Vyasadeva, lalu menyampaikan Bhagavatam kepada Maharaja Pariksit yang agung, yang duduk di tepi sungai Gangga, dikelilingi oleh resi-resi sambil menunggu wafatnya tanpa makan ataupun minum. Penjelasan: amanat-amanat rohani semua diterima seutuhnya melalui rangkaian garis perguruan. Garis perguruan disebut parampara. Jadi, jika Bhagavatam atau sastra Weda lainnya tidak diterima melalui sistem parampara, maka penerimaan pengetahuan itu tidak bona fide. Vyasadeva menyampaikan amanat tersebut kepada Sukadewa Goswami, dan Sutta Goswami menerima dari Sukadewa Goswami. Karena itu, hendaknya kita menerima amanat Bhagavatam dari Sutta Goswami atau dari utusannya, bukan dari penafsir yang menyimpang. Raja Pariksit telah menerima informasi tentang waktu kematiannya, dan beliau langsung meninggalkan kerajaan dan keluarganya dan duduk di tepi sungai Gangga untuk berpuasa sampai meninggal. Semua pertapa agung, resi-resi, filosof, yogi mistik, dan lain sebagainya datang ke situ karena kedudukan beliau sebagai seorang maharaja. Mereka memberi banyak saran tentang kewajiban beliau pada saat itu.
Pada akhirnya diputuskan bahwa Maharaja Pariksit memilih untuk mendengarkan dari Sukadeva Goswami tentang Tuhan Sri Krishna. Demikianlah Bhagavatam disabdakan kepada beliau. Sripat Sangkaracarya, pengemuka filsafat Mayavada dan pengutama keimpersonalan yang mutlak, pun menerima agar orang berlindung saja di bawah kaki Padma Tuhan Sri Krishna, sebab tidak ada harapan untuk memperoleh manfaat dari hasil berdebat. Secara tak langsung, Sripat Sangkaracarya mengakui bahwa apa yang telah diajarkannya dalam penafsiran kiasan gramatika Vedanta Sutra tidak dapat menolong seorang pada saat ajal tiba. Pada kematian yang sangat kritis, kita terus mengucapkan nama Govinda berulang kali. Inilah perintah semua rohaniawan agung. Sukadeva Goswami telah lama menyatakan kebenaran yang sama, yaitu bahwa orang harus ingat kepada Narayana pada saat terakhir. Itulah hakikat dari seluruh kegiatan rohani. Srimad Bhagavatam didengarkan oleh Maharaja Pariksit dan dibacakan oleh Sukadeva Goswami yang mumpuni. Baik si penyampai maupun si penerima amanat-amanat Bhagavatam diselamatkan sepatutnya oleh media yang sama. Selanjutnya, Sloka 43. Krishne swadamo pagate dharma gyana dibhisaha kalau nasadrisa mesa pura narko duno ditaha. Artinya, Bhagavata Purana ini seterang matahari dan telah terbit tak lama setelah keberangkatan Tuhan Sri Krishna ke tempat tinggalnya sendiri, diiringi dharma, pengetahuan, dan lain sebagainya. Orang-orang yang telah kehilangan penglihatannya karena perkatnya kebodohan yang gelap pada zaman kali akan memperoleh cahaya dari Purana ini. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tuhan Sri Krishna mempunyai dhamma atau tempat tinggalnya yang kekal, tempat dia sendiri menikmati bersama teman-teman dan perlengkapan kekalnya. Tempat tinggal kekal saya ulang. Tempat tinggal kekal Sri Krishna adalah manifestasi energi internalnya, sedangkan dunia material adalah manifestasi energi internalnya. Apabila dia turun ke dunia material, dia menampakkan diri dengan segala perlengkapan potensi internalnya yang disebut Atma Maya. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan menyatakan bahwa dia turun berkat kekuatannya sendiri, Atma Maya. Karena itu, bentuk dhamma, kemasyuran, dan perlengkapan tempat tinggal Tuhan Sri Krishna dan lain sebagainya bukanlah ciptaan unsur-unsur alam. Sri Krishna turun untuk menyelamatkan roh-roh yang jatuh dan menegakkan kembali hukum-hukum dharma yang diundangkan langsung olehnya. Prinsip-prinsip dharma tidak ditentukan oleh siapapun selain Tuhan. Tuhan atau orang yang cocok untuk dikuasakan oleh Tuhan dapat menerapkan hukum-hukum dharma. Dharma sejati berarti mengenal Tuhan, hubungan kita dengannya, serta tugas kewajiban kita berhubungan dengan Dia. Dan akhirnya mengetahui tujuan kita setelah meninggalkan badan material ini. Roh-roh terikat yang diperangkap oleh energi material hampir tidak mengetahui sama sekali tentang semua prinsip-prinsip hidup tersebut. Kebanyakan di antara mereka mengikuti pola hidup seperti binatang, hanya sibuk dalam kegiatan makan, tidur, cemas, dan berketurunan. Kebanyakan bersibuk dalam kenikmatan indera dengan kedok kegiatan keagamaan, pengetahuan, ataupun pembebasan. Lebih lagi, mereka dibutakan oleh zaman yang penuh pertengkaran ini, atau Kali Yuga. Pada zaman Kali Yuga ini, masyarakat manusia sama dengan kaum binatang dalam bentuk yang bagus. Mereka sama sekali tidak berurusan dengan pengetahuan rohani atau kehidupan keagamaan yang suci. Mereka begitu buta sehingga tak mampu melihat apapun di luar jangkauan pikiran halus, kecerdasan, dan ego. Namun mereka sangat bangga dengan kemajuannya di bidang pengetahuan, ilmu, dan kemakmuran material. Mereka bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi babi atau anjing langsung setelah meninggalkan badan yang ditempatinya sekarang ini, sebab mereka sudah sama sekali kehilangan penglihatan terhadap tujuan hidup tertinggi. Personalitas Tuhan Maha Esa Sri Krishna muncul di hadapan kita tak lama sebelum Kali Yuga mulai.
dan dia pulang ke tempat tinggalnya yang kekal, hampir bertepatan dengan awal Kali Yuga. Selama Sri Krishna hadir, dia memperlihatkan segala sesuatu melalui berbagai kegiatannya. Sri Krishna secara khusus menyabdakan Bhagavad Gita dan melenyapkan segala macam prinsip keagamaan yang bersifat pura-pura. Sebelum Sri Krishna berangkat dari dunia material ini, dia memberikan kuasa kepada Sri Vyasadeva melalui Narada untuk menyusun amanat-amanat Srimad Bhagavatam. Dengan demikian, Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam laksana perang bagi orang buta pada zaman ini. Dengan kata lain, jika di zaman kali ini ada orang ingin melihat cahaya hidup yang sejati, maka mereka harus mulai mempelajari dua kitab itu saja, dan tujuan hidupnya akan terpenuhi. Bhagavad Gita adalah pengantar untuk mempelajari Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam adalah summum bonum hidup sama dengan personalitas Tuhan Sri Krishna. Karena itu, kita harus menerima Srimad Bhagavatam sebagai perwujudan langsung Tuhan Sri Krishna. Orang yang dapat melihat Srimad Bhagavatam juga dapat melihat Tuhan Sri Krishna secara pribadi. Srimad Bhagavatam dan Sri Krishna sama persis. Selanjutnya, sloka terakhir dari bab 3, skanda 1, sloka 44. Tatara kirtayatu vipra serburite jasaha ahang cadyagamang tatra nivitastat anugrahat soham wasrawa yishami yataditam yathamati. Artinya, wahai Brahmana yang berpengetahuan tinggi, ketika Sukadewa Goswami membawakan Srimad Bhagavatam di sana di hadapan Maharaja Pariksit, saya mendengarkan beliau dengan penuh perhatian, dan dengan demikian berkat karunia beliau, saya telah belajar Bhagavatam dari orang suci yang agung dan penuh pengetahuan. Sekarang saya harus coba Anda mendengarkan sama persis sebagaimana saya telah mempelajari. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Orang pasti dapat melihat langsung kehadiran Tuhan Sri Krishna pada halaman-halaman Bhagavad Gita jika ia telah mendengarnya dari pribadi mulia yang sudah menyadari realitas dirinya seperti Sukadeva Goswami. Namun, Bhagavatam tak bisa dipelajari dari penceramah gadungan, penceramah bayaran yang tujuan hidupnya mengumpulkan uang dengan cara membacakan Bhagavatam. Tiada seorang pun yang dapat mengerti Srimad Bhagavatam jika ia bergaul dengan orang yang berburu sibuk dalam kehidupan seksual demikian. Itulah rahasia mempelajari Bhagavatam. Tidak juga mempelajari Bhagavatam dari orang yang menafsirkan ayat-ayatnya menurut kesarjanaan duniawinya. Ia harus mempelajari Bhagavatam dari wakil Sukadeva Goswami, bukan dari orang lain. Jikalau ia sungguh-sungguh ingin melihat Tuhan Sri Krishna pada halaman-halamannya, itulah proses yang dianjurkan, dan tidak ada pilihan lain. Sutta Goswami adalah wakil Sukadeva Goswami yang bona fide. Karena itu, Sutta Goswami ingin menyampaikan amanat yang diterimanya dari Brahmana mulia dan bijaksana itu. Sukadeva Goswami menyampaikan Bhagavatam sebagai Sukadeva Goswami menyampaikan Bhagavatam sebagaimana Sukadeva Goswami menyampaikan Bhagavatam sebagaimana beliau mendengarnya dari ayahnya yang luhur. Demikian pula Sutta Goswami sedang menyampaikan Bhagavatam sebagaimana beliau telah mendengarnya dari Sukadeva Goswami. Hanya sekedar mendengar saja belumlah cukup. Seseorang harus menginsapi ayat-ayatnya dengan perhatian sebagaimana mestinya. Kata Niwista berarti Sutta Goswami meminum dari Kata Niwista berarti Sutta Goswami meminum sari Bhagavatam melalui telinganya. Itulah proses yang sejati untuk menerima penuh dari orang yang murni. Itulah proses yang sejati untuk menerima Bhagavatam. Hendaknya orang mendengar dengan perhatian penuh dari orang yang murni. Kemudian ia dapat segera menginsapi kehadiran Sri Krishna pada setiap halaman. Rahasia cara mengetahui Bhagavatam disebutkan di sini. Tak ada orang yang dapat memberi perhatian yang sungguh-sungguh kalau hatinya tidak suci. Tidak ada orang yang hatinya suci jika perbuatannya tidak suci. Namun, jika dengan sesuatu cara seorang mendengar
dengan perhatian sepenuh hati dari orang yang benar, maka pada permulaan pun terjamin bahwa ia dapat melihat Tuhan Sri Krishna secara pribadi pada halaman-halaman Bhagavatam. Demikianlah selesai penjelasan Bhaktivedanta dari skanda 1 bab 3 Srimad Bhagavatam yang berjudul Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Terima kasih telah menyimak pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan, keberuntungan. Semoga Tuhan selalu memberikan karunia-Nya untuk senantiasa berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai wanca kalpatarubhyascha kripa sinimba ewacha patitanam pawenebhyo vaishnebhyo namo namah.